Hai Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sobat Soulmate, hari ini kita masuk series infeksi menular seksual yang kedua. Dan hari ini topik yang kita bicarakan akan semakin menarik. Namun Sobat Soulmate, topik yang kita bicarakan ini masyarakat cenderung enggan untuk membicarakannya. Karena apabila ada penyakit ini, orang tersebut langsung terstigma. Dia cenderung akan dikucilkan di masyarakat. Yang kita bicarakan adalah mengenai HIV atau AIDS. Saya akan berusaha membuka pandangan kita semua tentang apa itu HIV AIDS, bagaimana penularannya, serta bagaimana cara pencegahannya. HIV itu, Sobat Soulmate, secara sederhana merupakan satu macam virus. Bukan virus COVID nih, Sobat Soulmate, tapi virus HIV. Di mana virus ini, dia seperti punya program utama. Begitu masuk ke tubuh manusia, dia akan langsung mencari sistem imunitas atau pertahanan tubuh dan diserang pertahanan tubuhnya. Sedangkan kalau AIDS itu sebenarnya kumpulan gejala. Karena HIV tersebut menyerang, akhirnya di manusia terjadilah gejala-gejala, itulah yang dinamakan dengan AIDS. Apa sih gejala-gejala yang patut kita waspadai? Sobat Soulmate, kita HIV AIDS itu banyak sekali gejalanya, sangat bervariasi. Tapi biasanya paling sering seperti penurunan berat badan yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Bisa juga orangnya mengalami diare sampai panjang, tapi tetap nggak tahu penyebabnya apa. Kadang orangnya bisa batuk lama, demam lama, dan lain-lain. Banyak sekali penyebabnya. Namun, gejala tersebut uniknya pada AIDS itu terjadi di stadium akhir. Pada awal infeksi HIV tidak terjadi apapun. Baru setelah bertahun-tahun setelahnya, daya tahan tubuh udah sedemikian turun, baru muncul gejala-gejala yang seperti tadi saya bicarakan. Nah, Sobat Soulmate, kita bertanya-tanya, gimana sih cara penularan dari HIV ini? Sobat Soulmate, yang pertama itu dari hubungan seksual. Tentunya dari hubungan seksual yang tidak aman. Dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang yang belum terinfeksi HIV. Yang kedua, dan yang paling sering terjadi saat ini adalah penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Artinya, sudah digunakan di orang yang pertama, digunakan lagi oleh orang yang lain. Sehingga ini biasanya terjadi di pengguna obat-obat yang terlarang. Yang ketiga, dari ibu ke anak. Tapi sih yang ini sudah sedikit lebih jarang karena usaha-usaha di dunia kedokteran yang berusaha mencegah hal itu. Dan yang keempat yang paling jarang adalah melalui transfusi darah. Bisa sih dari orang yang mendonorkan darah ke orang yang menerima darah. Tapi jangan khawatir sih Sobat Soulmate karena PMI sudah membuat cara-cara agar hal ini tidak terjadi. Nah, jika Sobat Soulmate kira-kira ada curiga tertular dari HIV, pertama jangan dulu khawatir. Kita harus datang ke dokter, mencari fasilitas kesehatan, terutama yang mampu menangani HIV ini. Karena sudah ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan penularan, walaupun sudah ada paparan. Contohnya saya sendiri deh Sobat Soulmate. Sekitar 2 tahun yang lalu pernah tertusuk jarum yang curiga pernah menusuk pasien HIV. Oleh karena itu waktu itu saya segera mencari pengobatan dan saya minum obat sebulan antivirus untuk mencegah saya tertular. Sobat Soulmate, kalau ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing ke kita semua, boleh dong tulis di kolom komen supaya kita semua bisa belajar dari pengalaman Sobat Soulmate. Terakhir Sobat Soulmate, gimana cara pencegahan penularannya? Yang pertama disebutkan abstinen. Abstinen itu maksudnya jangan melakukan hubungan seksual, terutama hubungan seksual yang tidak aman dengan orang
yang bukan merupakan pasangan. Yang kedua, faithful. Faithful, setia dong sama pasangannya Sobat Soulmate. Jadi tidak mencari yang lain. Yang ketiga, gunakan kondom. Pengaman supaya tidak terjadi infeksi menular seksual HIV ini. Yang keempat, no drug. Nggak boleh menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir, ayo yuk ikut beberapa edukasi tentang HIV seperti yang Sobat Soulmate sedang lakukan sekarang. Oke Sobat Soulmate, sekian dulu untuk series infeksi menular seksual yang kedua. Semoga ini bisa memberi pandangan baru bagi Sobat Soulmate tentang penyakit HIV dan AIDS ini. Dan bila Sobat Soulmate ada pertanyaan tentang infeksi menular seksual, tentang HIV, ataupun yang lainnya, boleh tulis di kolom komen. Nanti kami jawab atau kami bantu buatkan videonya. Juga Sobat Soulmate, sekali lagi jika merasa terbantu, boleh dong klik like-nya. Kemudian boleh subscribe channelnya dan sebarkan, share ke teman-teman di sekitarnya Sobat Soulmate. Oke Sobat Soulmate, dadah!